Syauki, lu percaya nggak nih kalau di dunia ini alam semesta tempat tinggal kita tuh ya bukan cuman bumi, bukan cuma kita. Oh, jangan bilang lo mau mention multiverse pasti kan? Gue sih termasuk yang percaya sama multiverse ya. Tapi sebelum masuk ke situ, multiverse itu kan cakupannya luas. Kita lihat dari hal yang paling sederhana aja dulu ya. Lautan aja tuh baru dijamah sama manusia mungkin baru 5% lah ya. Terus juga belum lagi kalau planet itu kan bukan cuma satu. Dan yang baru dikunjungin aja tuh planet baru Mars sama bulan. Terus juga belum lagi tata surya itu ada banyak ya kan. Udah gitu galaksi ini juga lebih banyak lagi. Bahkan itu juga dalam kumpulan galaksi. Sementara kita nih tuh cuman ibarat remah-remah doang lah di alam semesta. Dan ya gue yakin pasti ada alam lain di luar sana. Emang bener Ki, banyak teori-teori multiverse dari fisikawan atau ilmuwan lainnya yang mendukung benar adanya dunia lain selain dunia kita gitu. Belum lagi banyak banget film-film yang mengangkat tentang teori multiverse ini. Contohnya ya seperti yang kita tahu, Marvel Cinematic Universe ya kan. Ya masuk. Tapi lu pernah denger gak Ki cerita A Man from Tauret? Apaan itu ya? Nah cerita ini tuh sempat viral banget Ki, dan jadi bukti kalau dunia paralel itu nyata. Nah jadi tahun 1954 di Bandara Haneda Tokyo ada cowok yang berpakaian tuh rapih banget Ki, kayak bisnismen gitu. Jadi pas lewat bagian imigrasi kan dicek tuh pasportnya. Nah di pasportnya tuh tertulis negaranya The United Kingdom of Tauret. Petugas imigrasi bingung dong, negara apaan tuh, baru denger, dikiranya penipu. Tapi si cowok ini, si pria ini, dia ngejelasin pakai bahasa Prancis campur Jepang. Nah dia tuh ngeklaim kalau misalkan dia beneran datang dari Tauret yang negaranya itu udah berumur 1000 tahun. Dan dia ini malah heran, kok Jepang nggak tahu negaranya, nggak tahu negara Tauret itu di mana. Itu aneh juga sih, berarti dia sendiri nggak tahu ya kalau dia tuh hitungannya udah pindah ke dunia yang lain dan ya akhirnya mereka itu sama-sama nggak tahu gitu loh. Abis itu dia dibawalah ke ruang interogasi. Terus petugas bandara tuh ngasih peta, nyuruh si pria itu ngasih unjuk negaranya tuh bagian mana. Dengan pede dia nunjuk yang ternyata itu Andorra. Andorra itu negaranya di antara Spanyol dan Prancis Ki. Dan si pria itu langsung kaget, kok nama Tauret nggak ada di peta. Ya masuk akal juga sih, kalau dia bohong mah harusnya juga nggak sampai segitunya kan. Akhirnya tas pria itu dicek Ki. Nah di dalam tas itu ada beberapa mata uang dari negara-negara Eropa. Tapi kejadian ini tuh sebelum European Union ya, jadi belum pakai euro. Terus ada perangko dari beberapa negara. Dan paspor dia nih udah banyak stempel-stempelnya termasuk negara Jepang. Karena hal ini makin aneh nih, si petugasnya nggak mau ambil resiko. Akhirnya mereka panggil polisi. Si pria misterius ini tuh tetap ngotot kalau dia datang dari Tauret dan datang ke Jepang untuk bisnis trip. Bahkan dia bisa ngasih bukti nama hotel dan alamat kantornya di Jepang. Karena interogasinya cukup lama, akhirnya dia dibawa ke hotel untuk ditahan sementara. Dia dikasih kamar lantai paling atas, tanpa balkon, dan dijaga 2 polisi biar nggak kabur. Tapi keesokan harinya, pagi-pagi tiba-tiba dia menghilang tanpa jejak. Akhirnya cerita ini menyebar luas lah. Makanya orang ini banyak banget yang percaya kalau A Man from Tauret ini itu datang dari tempat lain, di semesta yang lain. Gokil juga ya, itu tuh kalau nggak kayak time traveling atau teleportasi mungkin ya. Tapi justru yang pernah gue denger, ini Area 51. Yang katanya tempat alien kan? Nah iya kan, kalau dari gosip yang beredar itu kan di sana tuh dijadiin semacam area untuk penelitian dan riset yang kita tuh sebetulnya nggak tahu ada kegiatan apa di Area 51 ini kan. Tapi kali ini beda Jadi waktu itu History Channel tuh pernah nayangin videonya di YouTube yang judulnya tuh Ancient Aliens Area 51 Open Up Portals season ke-20. Nah dalam video itu tuh ada seseorang yang bernama Richard Doty. Nah terus di tahun 84 nih si Richard pernah ditugasin buat ngejaga Area 51. Nah di dalam video itu tuh dia ngungkapin kalau selama dia bekerja di Area 51 itu, di situ tuh dia ketemu sama banyak ilmuwan. Nah dia bilang nih kalau dia di situ pernah ngeliat alat yang bisa dipakai buat bikin semacam lubang. Nah pas begitu alatnya dinyalain, si alatnya ini tuh membuat sesuatu yang bergelombang dan di belakangnya itu ada cahaya yang mengkilat. Nah si Richard ini nanyalah ke peneliti yang ada di sana, barusan tuh apaan dah? Si peneliti itu bilang, kita baru saja membuka struktur ruang angkasa. Gue ngebayanginnya kayak Doctor Strange yang lagi buka portal gitu gak sih? Nah iya kurang lebih tuh kayak begitu. Cuman bedanya nih ya dia pakai alat aja. Gila, pansan aja Area 51 dijaga ketat ya sama pemerintah Amerika Serikat. Mungkin di dalamnya banyak penelitian yang di luar nalar gitu kali ya. Terus Ki, lu tau gak ada kasus yang namanya Missing 411?
Kayaknya gue pernah denger deh, itu tuh kasus yang orang-orang tuh banyak hilang gak sih di Amerika ya kalau nggak salah waktu itu ya? Iya, jadi hal ini tuh pertama kali diungkapin sama seorang mantan polisi yang bernama David Paulitz. Dia udah nulis 10 buku dan 3 film dokumenter tentang Missing 411 ini. Dalam karya-karyanya itu, David mengungkapkan tentang apa yang dia ketahui tentang orang-orang yang menghilang secara misterius. Di film dokumenternya yang berjudul The UFO Connection, David menghubungkan kasus orang-orang hilang itu dengan UFO. Karena orang-orang yang sempat hilang dan berhasil ditemuin, mereka mengaku nih kalau sebelum hilang mereka tuh lihat UFO. Berarti mereka nih hilang di bawah sama UFO gitu ya? Dan ada juga nih mantan FBI namanya John D'Souza. John mengungkapkan kalau kasus-kasus orang hilang ini bukan berhubungan dengan UFO saja, tapi juga ada makhluk dari dimensi lain. Karena orang-orang tuh hilangnya cepet banget Ki, tanpa jejak. Dan John bilang kalau ini tuh nggak mungkin terjadi di dunia fisik kita. Dan gue juga pernah baca nih dari salah satu artikel. Jadi di tahun 2016 dan 2018 itu tuh pernah ada fenomena yang diamati sama eksperimen Anita L. Nah jadi si Anita ini tuh kepanjangannya dari The Antarctic Impulsive Transient Antenna buatan NASA. Jadi itu ada detektor neutrino berbasis balon yang dioperasiin di Antartika. Nah si detektor itu tuh tiba-tiba ngedeteksi ada partikel yang energinya tuh tinggi dan muncul dari dalam bumi. Anehnya tuh partikel itu geraknya bukan ke bawah tapi malah ke atas. Sedangkan itu tuh kan berlawanan sama hukumnya fisika. Akhirnya para ilmuwan tuh ngeklaim lah kalau itu tuh datangnya bukan dari dunia kita. Jadi kayak dimensinya tuh kayak saling bertabrakan gitu ya Ki? Iya bener. Ngomongin soal dimensi yang bertabrakan nih Ki ya, gue pernah nemu satu video di internet Ki. Ada cewek, dia nunjukin kalau dia tuh lagi ngeliat dirinya sendiri dari 5 tahun yang lalu, di tempat yang sama, pakai pakaian yang sama, dan melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan di 5 tahun yang lalu. Is that me? Am I time traveling? I'm time traveling. Same outfit. It's the same outfit. Yeah, very similar. Best believe I'm still bejeweled when I walk in the room. I can still make the whole place shimmer. And Wah kok bisa gitu ya? Kalau gue ada di posisi itu, pasti gue penasaran sih bakal gue samperin itu. Nah, orang-orang tuh percaya Ki, ini tuh ada hubungannya sama The String Theory, soal glitch in the Matrix. Jadi itu tuh teorinya emang nyambung juga El. Jadi ada lagi nih El yang sempet heboh waktu itu tuh ada foto portal misterius El. Jadi di tahun 2015 itu pernah ada seorang fotografer asal Belanda namanya Harry Perten. Dia tuh sempat ngebagiin sebuah foto. Fotonya ini tuh diambil di kota Groningen yang ada di Belanda. Nah di dalam foto itu nunjukin bahwa ada sebuah objek bulat gitu, kayak ubur-ubur lah. Itu tuh posisinya ada di langit. Nah dari situlah orang-orang tuh percaya kalau itu tuh portal yang ngebuka ke alam lain. Bayangin Ki, lu masuk ke portalnya, terus lu keluar di tempat yang gak pernah lu datengin. Ya itu sih gue antara bingung dan takut ya. Terus Ki, lu pernah gak ngerasa deja vu? Kayaknya hampir banyak orang sering ngerasain ini deh. Tapi kenapa ya? Walaupun secara ilmiah deja vu itu dianggap sebagai kesalahan ingatan, tapi banyak banget orang yang percaya kalau deja vu itu sebenarnya terjadi ketika kita ada di perbatasan antara dua realita yang identik. Jadi ingatan deja vu itu bukan karena lu udah pernah ngelakuin sesuatu, tapi itu lu dari dimensi lain. Ya masuk akal juga sih ya. Lagi-lagi nih nyambung sama teori multiverse yang ada. Belum lagi nih Google punya chip kuantum baru yang super canggih. Namanya itu Willow. Nah itu diduga minjem paket tenaga dari dunia lain El. Minjem tenaga gimana? Ya secara teknis sih nggak dijelasin El cara minjemnya itu kayak gimana. Tapi nih si bos Google, Hartmut Neven itu pernah bilang, mungkin aja kita hidup di dalam multiverse lain atau ya multi semesta. Di dunia di mana ada banyak realita yang eksis atau ada bersamaan dalam ruang yang berbeda. Anjir, kayak vibranium dari Wakanda dong. Kan kalau di MCU tuh Wakanda dibikin lebih unggul kan teknologinya daripada wilayah bumi yang lain. Nah maka dari itu banyak yang ngincer vibranium ini. Kurang lebih tuh gambarnya kayak gitu El. Gila juga ya kalau sampai ada kehidupan di luar sana. Kira-kira kayak gimana ya? Iya sih, gak kebayang. Tapi gue percaya banget sih kalau ada semesta lain di luar sana.